Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'asu wa mawala. Kesempatan ini ada 5 yang mau saya sampaikan. Berapa? 5. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat nggak? Belum saya sampaikan. Pertama, adakah manusia ini yang hidup tanpa ujian? Enggak ada. Lahir telentang. Habis telentang? Telungkup. Habis telungkup? Merangkak. Oh, ada langsung lari. Ujian semuanya. Masuk TK. Habis TK? SD. Ujian SD. Habis SD? Ujian SMP. Habis SMP? Ujian SMA. Habis SMA? Ujian S1. Selesai kuliah? Ujian nyari kerja. Sudah kerja? Ujian nyari bini. Sudah berbini? Ujian ditanya orang udah punya anak. Sudah nikah? Ujian nikah sekali lagi. Jadi hidup ini tidak ada yang tanpa ujian dan coba. Iya Pak Ustadz, tapi cobaan kami ini berat kali. Karena berat itulah namanya cobaan. Kalau ringan namanya cobain. Betul nggak? Iya Pak Ustadz, tapi ujiannya kok berat kali. Iya karena berat itulah maka hadiahnya surga. Kalau ringan, ya kipas angin. Rantang. Orang yang paling dicintai Allah itu Nabi. Orang yang paling dicintai Allah Nabi. Apakah Nabi itu nggak ada ujian hidupnya? 2 bulan dalam kandungan meninggal ayahnya. 6 tahun umurnya meninggal emaknya. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, meninggal juga kakeknya. Diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang melindungi dia, meninggal juga pamannya. Istrinya yang menyokong mendukung dia, Khadijah, meninggal juga Khadijah. Anaknya perempuan 4, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah. 3 meninggal waktu dia masih hidup. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum meninggal. Anak laki-lakinya Al-Qasim meninggal. Abdullah meninggal. Anak laki-lakinya dari Maria Al-Qibtiyah, Ibrahim namanya, meninggal. Nabi aja begitu ujiannya. Apalagi kita. Ustaz Somad enak lah Ustaz ngomong begitu. Yang kena ujian ini kan kami. Aku ada juga ujiannya. Cuman kan nggak perlulah saya ceritakan. Apa ujian Ustaz? Aku dikejar-kejar anak gadis. Itu berat juga itu ujiannya. Tolong yang ini nanti sebelum diupload diedit dulu ya. Soalnya kalau sampai ke rumah nggak payah kita keluar lagi nanti. Inti yang pertama adalah berani hidup, berani menghadapi ujian. Takut menghadapi ujian, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Mati saja. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Macam mana lawak mau mati Pak Ustadz? Ajal belum sampai. Nampak jenazah lewat, ikut. Pas ada jenazah lewat, bilang sama keluarganya, Pak, aku ikut ya. Ikutlah, kami pun udah lama nunggu kau mau ikut. Ini yang pertama. Yang kedua, rumah kami hilang, anak kami hilang, celana kami hilang, baju kami hilang. Yang kedua, adakah manusia yang lahir ke dunia ini membawa harta? Enggak ada. Selama bapak ibu di Aceh Tamiang ini, ibu lah yang menengok anak lahir ya. Pernah nggak ibu menengok ada yang lahir pakai pempes? Enggak ada. Enggak ada orang lahir membawa harta. Dan mati pun juga tidak membawa harta. Ada orang Aceh Tamiang mati bawa surat nikah? Enggak ada. Ada yang bawa surat tanah? Enggak ada. Makanya pelajaran yang kedua adalah jangan cemas pada tidak ada. Jangan cemas pada tidak ada. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang pertama, tak ada manusia yang tak punya ujian. Pelajaran yang kedua, jangan cemas pada tidak ada. Ustadz kan ngomong gitu enak karena Ustadz ada. Saya tadi maghrib tadi mulailah saya berpikir, ini di mana lah makan malam nih nanti. Terus tenang, cemas saya. Cuman segan saya nanya, ketua rombongan kami Ustadz Nazar, mana Ustadz Nazar?
Rupanya dia pun belum makan juga. Segan saya mau nanya, Ustaz Nazar, gimana kita makan? Kan nggak enak. Kita kan jaga harga diri juga kan. Saya pura-pura nyantai aja, padahal perut saya lapar kali. Rupanya makan malamnya bersama Ustaz Salim Afil. Bukan masalah makanannya, tapi makan dengan siapa? Itu. Begitu sampai tadi dekat Ustaz Salim, saya tengok ikan apa tuh, Lid? Ikan nila, rendang, nasi. Disuruh orang ini pula lah kata sambutan. Langsung saya begitu mikrofon, Allahumma barik lana lima razaqtana wa qina azabannar. Jadi kita ini selalu cemas. Waktu sekolah cemas nanti mau kuliah. Setelah kuliah cemas nanti mau kerja di mana. Habis kerja cemas nanti mau nikah sama siapa. Kenapa? Karena kita terlalu berharap pada yang ada. Pelajaran yang kedua, jangan terlalu berharap pada yang ada. Karena kita lahir ini tidak membawa apa-apa dan mati pun tidak membawa apa. Kira-kira suara saya jelas? Jelas. Yang saya cakapkan jelas. Karena orang lapar ini cakapnya nggak jelas. Kalau jelas berarti udah kenyang saya berarti. Yang kedua. Yang kedua bila. Yang ketiga. Saya betulnya ingat, cuma ngetes saja. Yang ketiga. Jangan sendiri. Jangan sendirian. Makanya saya kemari tidak sendirian. Saya ditemani Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Riau namanya Ustadz Al-Nob Dinar. Yang pakai topi koboi. Kudanya lepas. Saya di sini didampingi oleh pimpinan pesantren Nurul Azhar. Namanya Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi. Ah, itu dia, bro. Kenyang-kenyang aja bawaan orang ini kan. Dan yang mengurus saya di Aceh ini adalah Ustadz Riza. Mana Ustadz Riza? Tadi ada yang nanya, Bapak mau alimnya gitu. Adanya. Saya bilang dia mau alim muda. Dan saya pula kalau ke Yogyakarta itu didampingi oleh Ustadz Salim, Ale, Alfredo, Ustadz Hamad, Ustadz Adit. Jadi intinya hidup ini jangan sendiri. Ya, setan aja nggak sendirian kok. Yang sendirian itu apa Pak Ustadz? Dajjal. Nah, maka jangan sendirian. Makanya tadi waktu kasih kursi satu, saya bilang saya nggak bisa sendirian. Ambil kursi satu lagi. Mesti ada Ustadz Salim Afillah di sini nama. Makanya jangan sendirian. Mudah-mudahan yang belum menikah segera ketemu jodoh. Wah, banyak kali yang belum nikah. Relawannya aja belum. Aku tengok yang bilang amin yang udah anak-anak 3 ya. Jangan sendirian. Ibu, bapak, saudaraku jangan cemas. Kalian tidak sendirian. Masih ada Ustadz Salim Afillah. Masih ada tim dari Lampung. Habis itu gini lagi. Apa tadi satu lagi? Langkat. Habis itu datang pula lagi Langsa. Lok Semawi. Intinya jangan sendirian. Insya Allah. Kalau Ustadz Somad datang kemari mungkin karena satu suku. Melayu. Tapi Ustadz Salim datang kemari dari Yogyakarta. Ada orang Jawa sini. Pripun kabare panjenenganipun? Oh, banyak orang. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Dari bunyi aminnya enggak paham. Jangan sendirian dan jangan merasa sendirian. Kita ramai, Pak. Kita ramai, Bu. Dan orang baik tidak mau masuk surga sendirian. Nanti ketika dia disuruh masuk surga, Ustadz Salim ini kalau disuruh nanti masuk surga, yang pertama dia cari adalah istrinya lah. Lah aku. Tapi jamaah ini bilang sama maksudnya mereka mendoakan saya. Aku sebetulnya mancing aja tadi. Begitu Ustadz Salim sampai di surga, ditanyanya sama malaikat. Malaikat, mana Ustadz Somad? Kata Ustadz Salim. Kata malaikat, Ustadz Somad sudah menunggu dari tadi di ruang VVIP. Aminkanlah. Mengaminkan aja pun nggak mau. Tipis sekali persahabatan kalian. Jangan sendirian. Man syadza finnar. Siapa yang sendirian masuk neraka. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Dari Lampung, bukan dekat Lampung itu. Lampung ujung Sumatera. Lampung, naik ke atas Lembang, naik ke atas Jambi, naik ke atas Riau, naik ke atas Medan, naik ke atas Aceh Tamiang, perbatasan.
Mau pula mereka dari Lampung sana datang kemari. Luar biasa. Mana aja yang relawan dari Lampung? Rupanya nggak ada pula orang Lampung. Ada ini Ustaz, ada ini. Yang keempat, kira-kira musibah ini besar atau kecil? Apa pula kecil? Batang kayu ke atas atap kecil kau bilang? Jangan sampai ada yang bilang musibah ini kecil. Tadi saya ke Pondok Darul Mukhlisin, di atas atap itu batang balok. Jangan ada orang relawan yang datang kemari mengatakan, musibah ini kecil, dipukulkan orang ini balok ke kepala tuh. Musibah ini kecil saudaraku. Apa kau bilang katanya? Oh, muncung kau katanya. Musibah ini besar, tapi ada yang maha besar. Allahu Akbar. Angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Mana tahu nanti duduk di tepi sungai sendirian, terbayang. Besar kali ujian yang dikasih Allah. Langsung teriakkan, jangan sampai setan masuk. Allahu Akbar. Ibu pun kalau ada diajak-ajak orang, kau musibah-musibah, besar juga badan kau. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Kalau datang ada yang mencemas-cemaskan kita, cemana rumah kau? Cemana anak kau sekolah? Cemana baju kau? Cemana mau nyambut puasa? Cemana mau hari raya? Cemana mau buat kue? Cemana ganti baju? Itu kerja alladzi waswisu fi. Makanya kalau ada kawan yang begitu, langsung teriakkan ke mulut dia. Allahu Akbar. Tetap juga dia nanya-nanya lagi. Cemana nanti kita? Cemana kita? Bacakan langsung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu. Rupiah dia langsung. Jangan biarkan setan masuk. Mengusir setan itu adalah dengan Allahu Akbar. Makanya suara azan di masjid itu kuat untuk mengusir setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cari muazan yang paling kuat suara. Jangan mentang-mentang kita kena musibah semuanya serba melo. Allahu Akbar, Allah. Kenapa azan kau kayak gitu? Iyalah, kita kan kena musibah. Itu azan bayi. Justru azan yang slow itu kalau dapat nikmat, dapat anak, jangan nanti kalian nikah punya anak, kalian pakai azan ini untuk anak bayi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berkejutlah dia. Jadi yang kita rasakan ini besar, tapi ada yang maha besar. Apakah nikmat yang kita dapat ini besar? Kecil. Karena nikmat yang lebih besar nanti di surga Jannatul Firdaus. Maka jangan pernah merasakan. Kasih ibu itu duduk. Duduk bu. Kalau nggak dikasih orang itu duduk, duduk orang tuh. Iya, udah tahu kalian mak tuh tua mau nengok saya. Nggak kalian kasih dia tempat duduk. Duduk ya orang tua. Yang terakhir, yang kelima. Ini kira-kira yang lima ini nanti kalau kutanya bisa ingat nggak ini? Allah Maha Besar. Yang terakhir, yang kelima. Jangan berhenti berdoa. Doakan Nang Ro Aceh Darussalam, doakan Aceh Tamiang, doakan Ustaz Salim. Ini Ustaz Salim ini besok mau terbang lagi ke Takengon. Sumatera Barat, dia juga ke Maninjau. Ke Mandailing, Tapanuli Tengah, Selatan, dia juga Ustaz Salim. Doakan supaya Ustaz Salim ini sehat. Timnya juga, jangan dia sehat, timnya sakit. Nah, jadi doa ini. Ini sekarang banyak orang udah tak mau berdoa lagi. Saya mendengar cerita ini miris, sedih saya. Orang ke masjid Pak Ustadz, bukan sembahyang, bukan berdoa, terus ngapain? Numpang ngecas. Ngecas handphone. Stres itu. Gak mau dia berdoa lagi. Sholat pun udah sholat, gak berdoa lagi. Assalamualaikum, pergi. Kok berdoa pun sebentar aja. Kok cepat kali doa? Iyalah, apa kau doakan? Ya Allah, macam yang kemarin juga. Kan kau sudah tahu. Kan kau sebenarnya banyak yang kumintakan padamu ya Allah. Tapi rasanya tak perlu aku ulang-ulang. Kau tahu yang ku mau. Doakan. Atur aja lah seenaknya aja. Bisa begitu. Kita doakan semua. Kita doakan supaya yang menebang-nebang hutan yang baloknya yang menimpa masjid rumah kita itu supaya dia cepat mati. Dendam kali ah. Doakan supaya dapat hidayah. Jadi sebetulnya jamaah itu tergantung yang ceramah. Kalau ceramah itu bilang mati, amin kata dia. Kalau kita dapat hidayah, tergantung. Ini kan jamaah ini makmum, iya kan? Tergantung cemana imamnya baca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tergantung. Makanya kalau pemimpin kita baik, pemimpin kita peduli, masyarakat ini sebetulnya mudah mengaturnya.
Mudah-mudahan pemimpin kita peduli, doakan. Itulah 5 poin yang bisa saya sampaikan. Kami, Ustadz Salim mungkin entah jam berapa beliau nanti ke Medan. Saya sekarang juga ini mau ke Medan. Karena besok pagi pesawat kami akan membawa saya pulang. Sekarang naik pesawat dari Medan, tidak ada ke Pekanbaru. Mesti ke Jakarta pula dulu. Dari Jakarta balik lagi. Tapi saya tidak merasa risau. Karena mungkin ini doa saya waktu kecil dulu pingin naik pesawat. Dulu asal lewat pesawat jam 11. Ya Allah, naik pesawat. Nah, sekarang naik pesawat ke sana, balik lagi, balik lagi. Intinya hidup ini nikmati saja. Apapun yang terjadi, tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Kira-kira selama saya bercakap ini, ada tak cakap saya ini yang menyinggung perasaan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Soalnya saya sendiri pun nggak yakin cakap saya ini lembut, kasar bunyi. Beda sama Ustadz Salim. Ustadz Salim itu kalau di Jogja ngomongnya lembut, sampai sini keras juga dia. Iya. Di Jogja pelan dia ngomong. Mas ini saya dengar tadi, ini adalah negeri pejuang kata dia. Mak, saya terkejut juga. Saya senang Bapak Ibu bilang tak ada tersinggung. Karena ada beberapa orang tersinggung mendengar ceramah saya. Pas pulang, meninggal loh. Bukan karena tersinggung. Memang ajalnya udah sampai. Mudah-mudahan. Saya sebetulnya nggak sanggup saya untuk menginjakkan kaki ke Banda Aceh. Saya menengok videonya aja nangis. Makanya waktu datang tuh cemanalah aku nanti ya. Asal saya tengok menangis. Tapi herannya, pas sampai di sini nggak pula mau nangis. Memang nggak bisa disetting memang. Maka saya nggak bisa jadi artis. Kalau wajah udah cukup. Cuma untuk mengkondisikan nangis ini nggak bisa. Demi Allah saya beberapa kali menangis menengok video itu. Cemanalah aku nanti jumpa sama orang itu ya Allah. Tapi pas jumpa saya tengok orang ini senyum, macam orang nggak punya masalah. Macam orang nggak. Tadi waktu dari pesantren Darul Mukhlisin tadi menuju apa nama kampung tadi? Ada geni-geninya. Hah? Menanggini. Jumpa ibu-ibu. Saya bilang, ibu nggak nangis. Udah nggak bisa lagi kami nangis kok Ustaz. Iya. Terus selama di jalan tuh dia ngomong, kami tengok Ustaz di YouTube itu tua kata dia. Gitu dia bilangnya. Saya pun semangat pula. Saya jadi dibilang lupa jadi as. Nah, jadi kalau nampak saya tua di YouTube itu, nggak tahu juga lah sebabnya itu apa. Mungkin karena di situ saya pakai peci, pakai baju koko, ini pakai rompi, pakai. Intinya memang jamaah ini adalah orang yang kuat. Datang Belanda menghantam Aceh ini. Ada orang Aceh yang murtad gara-gara Belanda. Pulang Belanda, datang Jepang. Ada orang Aceh yang menyembah matahari gara-gara Jepang. Nggak ada. Pulang Jepang, datang PKI. Ada orang Aceh yang jadi PKI. Nggak ada. Habis PKI, merdeka kita, datang DOM. Ada orang Aceh yang stres gila gara-gara DOM. Nggak ada. Pergi DOM, datang air dari laut. Datang air dari laut, naik ke darat. Akhirnya orang Aceh naik ke gunung. Sekarang datang air dari gunung. Ini rumah saya. Jalan Kamboja, rumah saya di Pekanbaru. Keluar dari Jalan Kamboja itu, masuk Jalan Subrantas, kilometer, habis itu jumpa lampu merah. Mohon maaf ya, di lampu merah itu. Begini orang banyak. Ini, kami kan dari turun hari Kamis. Habis itu khutbah Jumat di Sigli. Habis itu turun kami ke Pidijaya. Habis itu tadi malam di Kampung Kubu, Biren. Habis itu ke Aceh Utara. Habis itu turun kami ini 3 titik di Tamiang. Tidak ada satupun orang Aceh yang minta. Masya Allah. Itu yang saya, ya Allah. Baik yang anak kecil, mau yang besar, tak. Mereka menjaga harga diri mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya kalau saya, mana ada dari tadi saya menceramahi Bapak Ibu, marilah kita menjadi orang yang, nggak ada. Karena kalau saya yang bilang, Bapak Ibu mesti kuat. Paling dalam hati, alah, muncung kau aja ngomong kayak gitu. Kami yang merasakan. Malu saya untuk mengatakan Bapak Ibu mesti kuat. Iya. Kalau saya ngomong bilang, Ibu mesti sabar ya Bu. Paling dalam hati, Ibu, coba kalau kau yang kena. Mungkin udah pingsan kau udah. Kau nggak kena banjir aja udah kurus ya deh. Makanya nggak ada saya suruh sabar. Kenapa? Karena masyarakat Aceh ini memang orang-orang yang kuat, orang-orang yang tegar. Kuatnya itu bukan karena dirinya, tapi karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedap pula ceramah di sini. Padahal di tempat-tempat lain itu saya jarang-jarang ceramah lama-lama, apalagi dekat Ustadz Salim. Ini bisa pula tahan kita sampai lupa kita mau jadwal pulang ke Medan. Itulah yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menurunkan pertolongannya pada kita.